Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Nafal Sanduk Kodam Sidki, NIM 12070070085. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Machine Learning saya, yaitu rancang bangun prototipe sistem pendeteksi kantuk pada pengendara mobil menggunakan YOLO V8 atau YOLO versi 8. Nah, selanjutnya yang pertama di sini ada latar belakang. Di latar belakang ini ada masalah, kesempatan, solusi. Nah, yang pertama pada masalahnya sendiri itu ada dari data statistik dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi menunjukkan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas selama beberapa tahun terakhir meningkat di berbagai wilayah. Peningkatan ini mencakup peningkatan jumlah korban jiwa, cedera, dan kerugian materi. Kondisi ini menandakan bahwa masalah keselamatan lalu lintas menjadi perhatian yang mendesak, memerlukan pemahaman mendalam dan solusi pencegahan yang efektif. Beberapa faktor utama yang diketahui menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas melibatkan perilaku pengemudi, kondisi jalan, dan faktor lingkungan. Kelebihan kecepatan, pelanggaran peraturan lalu lintas, dan penggunaan ponsel selama berkendara merupakan beberapa contoh perilaku pengemudi yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Sementara itu, kondisi yang buruk, kurangnya infrastruktur keselamatan, dan kurangnya pengetahuan pengemudi tentang keselamatan lalu lintas juga dan dapat berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan. Nah, di sini pada data menunjukkan 61% kecelakaan terjadi karena kelalaian manusia atau human error. Nah, pertama nih ada kesempatan. Machine learning dapat menjadi media pencegahan terjadinya kecelakaan di mana image processing dan computer vision sistem pendeteksi rasa kantuk pada pengendara mobil akan lebih efisien. Deep learning digunakan agar pembelajaran model lebih mendalam dan dapat dilakukannya pendeteksi secara real time. Karena solusinya di sini dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan solusinya bahwa pertama ada identifikasi masalah. Yang pertama ada meningkatnya jumlah kecelakaan pada beberapa tahun terakhir. Yang kedua tingginya tingkat kecelakaan dikarenakan rasa kantuk. Yang kedua analisis kebutuhan. Yang prototipe ini harus dapat mendeteksi wajah mengantuk dan tidak mengantuk dengan indikator aktivitas mata dan mulut. Yang ketiga ada perancangan. Prototipe sistem pendeteksi kantuk ini menggunakan metode YOLO V8 dan buzzer. Dalam implementasinya menggunakan Jetson Nano, menggunakan YOLO V8, menggunakan buzzer. Lalu pengujiannya akan diuji sistem pendeteksinya terhadap objek atau wajah. Nah, ini metodenya. Di sini metodenya saya menggunakan algoritma atau metode YOLO V8. Yang pertama yang dilakukan itu data collection, pengumpulan data. Di sini saya mengumpulkan sebanyak 600 data atau 600 foto. Lalu data annotation ini dia untuk khusus YOLO V8 ini ada data annotation yang menentukan titik-titik dari data mentah atau disebutnya pre-processing data. Itu untuk menentukan titik-titik di mana saja yang harus dideteksi. Lalu pembentukan data structure ini untuk memberikan konfigurasi apa saja yang dianggap sebagai bangun dan apa saja yang dianggap sebagai mengantuk. Lalu di sini dilatih modelnya. Setelah dataset terbentuk, dilatih modelnya menggunakan YOLO, lalu diuji modelnya. Nah, ini pengujiannya. Pertama pada pelatihan ini ada lossnya tuh turun semua dari train. Ini divalidasinya juga sama, loss semua. Nah, ini matrix precisionnya dia meningkat, matrix recallnya juga, matrix MAP50B nya juga, dan yang terakhir juga meningkat. Nah, ini ada confusion matrixnya. Di sini dapat dilihat untuk yang awake, yang prediction true-nya tuh sebanyak 143, lalu yang salahnya sebanyak 1. Nah, yang drowsy-nya tuh untuk pendeteksi true-nya tuh ada 144 dan yang salahnya ada 7. Dan ini ada terdeteksi background sebanyak 11 data. Nah, ini contoh train batch kedua.
Ini untuk validasinya. Yang ke gambar kedua, lalu yang ini tuh untuk prediksi. Nah, selanjutnya ini ada contoh untuk testing video pertama. Nah, ini saya buat. Nah, ini videonya, lalu ini hasilnya. Ini hasilnya. Di sini machine learning data model tersebut dilatih sebanyak 35 epoch. Nah, mungkin sekian dari yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.